Selamat siang, saya Jessica. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Pasar uang merupakan suatu pasar yang memperjualkan instrumen keuangan yang berjangka. Pasar yang memiliki instrumen jangka waktu pendek, biasanya jangka waktu ini kurang dari 1 tahun, sehingga diperdagangkan. Pasar yang sering disebut pasar kredit jangka pendek, dalam arti pasar uang adalah suatu wadah atau tempat bertemunya pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu secara langsung ataupun dengan perantara atas transaksi suatu permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga yang berjangka pendek di bawah 270 hari. Pelaku utama pasar uang, yang pertama lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI sebagai perianti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat, sedangkan SPBU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Fungsi dari pasar uang tersebut itu yang pertama sebagai perantara dalam jual beli berbagai surat berharga yang berjangka pendek. Yang kedua sebagai penampung dana dari surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga sebagai sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan berinvestasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor dari luar negeri. Karakteristik pasar uang yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagai bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu tempo 1 tahun. Yang kelima, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan investasi bagi pihak surplus dengan jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Ciri-ciri pasar uang sesuai dengan pengertian pasar uang, pasar ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pintu pasar lain. Misalnya pada pasar modal. Adapun ciri-ciri pasar uang ialah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi jual beli yang tidak terkait pada tempat tertentu. Yang kedua, hanya memenuhi dana pada jangka pendek. Yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tujuan pasar uang, pihak yang memerlukan modal atau dana yaitu yang pertama, untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja. Yang keempat, sedang mengalami kala yang keliling. Pihak yang menanam modal atau dana yaitu yang pertama, untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga yang tertentu. Yang kedua,
untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. Yang ketiga, spekulasi. Jenis-jenis transaksi pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antar bank, yaitu suatu transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank lain. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia, suatu surat berharga yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini artinya ialah agar bisa dibeli oleh bank umum dengan nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia adalah mengeluarkan sertifikat tersebut ialah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum yang hanya boleh dibeli oleh Bank Indonesia dengan harga yang cukup tinggi. Yang keempat, surat deposito, surat yang berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang kelima, pasar valuta asing, yaitu suatu tempat di mana seseorang dapat membeli atau menjual mata uang asing atau menukarnya dengan uang rupiah. Nilai tukar yang ditukarkan ini disebut juga dengan kurs valuta asing. Saran untuk pasar uang di Indonesia, yang pertama, untuk mengatur kegiatan pasar uang antar bank, sebaiknya bank umum meningkatkan likuiditas dari perbankan. Apabila likuiditas dari perbankan tersebut baik, maka kepercayaan masyarakat pada bank tersebut menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan bank memiliki citra yang baik pada masyarakat. Yang kedua, lembaga keuangan perbankan, dalam hal ini bank umum yang melibatkan langsung dalam transaksi pasar uang antar bank hendaknya bersifat rasional dan hati-hati dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini.